Alhamdulillahilladzi khalaqas samawat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Ya, kadang kita heran kalau pas ada orang misalnya Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, itu udah tak matching lagi tuh. Tak bersair lagi. Tak bersajak dia. Jadi Nabi selalu memuji di awal. Tsumma dzakara al-Masih ad-Dajjal. Nabi menyebut tentang Al-Masih. Tapi yang Dajjal. Ada orang jual mangkok. Mangkoknya emas. Maka bahasa Arabnya ina az-zahab. Ina mangkok, zahab emas. Ada orang berjual mangkok sebetulnya besi putih, tapi disepuh pakai emas. Maka orang Arab menyebutnya ina mudajjal. Yang emas namanya ina zahab. Yang disepuh pakai air emas, nampak macam emas, namanya ina mudajjal. Jangan antum terjemahkan nanti bejana dajjal. Maksudnya bejana palsu. KW. Itu artinya. Cantik gelang dajjal kau nih. Itu maksudnya gelang imitasi, bukan gelang dajjal. Kau beli di pasar bawah ya. Menjual barang-barang dajjal. Bukan dajjal, maksudnya palsu. Al-Masih ad-Dajjal maksudnya Al-Masih KW, bukan Al-Masih yang asli. Itu kata Dajjal. Fa'atnaba. Atnaba artinya Nabi sangat mengecam. Itu arti atnaba. Balagha fi dzam artinya sangat mengecam. Fi dzikrihi, ketika menyebut Dajjal itu. Lalu apa kata Nabi? Qala, Nabi berkata, ma ba'athallahu min nabiyyin. Setiap Allah mengutus Nabi, illa anzarahu ummatahu, pasti memperingatkan umatnya. Tidak ada Nabi yang datang yang tidak memperingatkan umatnya. Setelah Nabi meninggal, maka pelanjut Nabi adalah al-ulama warasatul anbiya. Maka ulama pun memperingatkan umat. Jadi kalau ada ustadz tak pernah di ceramahnya memperingatkan umat, berarti ustadz Dajjal. Karena Nabi jangan kalian berzina, jangan kalian mencuri, jangan kalian game online. Jadi kalau ada orang, kenapa lah ustadz ini ceramah memperingatkan kita? Ya karena dia melanjutkan tugas kenabian. Justru kalau tak ada yang ingatkan, ketawa-ketawa aja, Ustaz Dajjal itu. Anzarahu Nuh, Nabi Nuh alaihissalam memberikan peringatan. Wan nabiyun, dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Min ba'dih, setelah Nabi Nuh. Wa innahu, sesungguhnya, in yakhruj fikum, kalau nanti dia keluar, fama khafi alaikum min sya'nihi, tak tersembunyi. Khafi tersembunyi, syirik khafi, tak tersembunyi bagi kamu tentang sifat-sifatnya. Min sya'nihi falaysa yakhfa alaikum, sya'nihi perkaranya, falaysa yakhfa alaikum, tak ada yang tersembunyi. Jadi jelas nanti Dajjal tuh, jelas. Inna rabbakum laisa bi'a'war. Tuhan kamu tidak a'war. A'war buta masanya, buta mata sebelah. A'war. Sedangkan Tuhan tidak buta. Sedangkan Dajjal ini buta matanya sebelah. Sebelah kanan. Tapi jangan setelah mengaji ini asal nampak orang buta sebelah kanan Dajjal.
Maksudnya dia tidak mau menengok kebaikan, hanya menengok yang kiri, jahat. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Yang takwa itu tutup, nengoknya fujur, jahat. Wa innahu a'war, buta sebelah kanan. Ainil yumna, ain mata, yumna kanan. Ka'anna ainahu inabatun tafiyah, matanya itu seperti buah anggur yang menonjol. Ada buta, mohon maaf, ada orang yang buta itu tak ada bijinya, macam kosong, kan? Kosong. Pernah tuh menengok orang buta, menengok buta kosong, tak berbiji dia. Tapi ada yang macam berbola dia. Nah, Dajjal ini inabatun, macam biji anggur yang menonjol. Sedetil itu Nabi menyebutkan. Ala innallaha harrama alaikum, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan bagi kamu dima'akum, darah kamu. Apakah Dajjal itu fisik atau Dajjal itu sifat? Nah, itulah yang sampai sekarang tak putus. Yang satu mengatakan Dajjal itu sifat. Siapa saja yang tidak mau melihat kebenaran, hanya melihat kepada kebatilan, kejahatan, kemaksiatan, maka dia Dajjal. Sifat. Siapa saja. Sedangkan yang satu kelompok lagi tidak. Kata dia Dajjal itu fisik, orang, sosok. Memang ada satu orang sosok namanya Dajjal. Jadi kalau ada manusia yang matanya tertutup terhadap kebenaran, hanya kebatilan saja, dia bukan Dajjal, dia pengikut Dajjal. Dajjal KW9. Sedangkan orang yang mengatakan bahwa Dajjal itu bukan sosok, Dajjal itu sifat. Siapa saja yang menutup mata terhadap kebenaran, maka dia Dajjal. Bagi orang yang memahami bahwa Dajjal itu sifat. Tapi bagi orang yang memahami Dajjal itu bukan sifat, Dajjal itu adalah sosok, tokoh, orang. Memang ada orang yang matanya memang betul-betul buta secara fisik. Ustadz condong, antum condong ke mana? Antum condong ke fisik, bahwa ada makhluk nanti datang, memang matanya buta sebelah, dan biji matanya itu buta itu macam biji anggur yang menonjol. Akhirnya berkelailah orang yang mengatakan Dajjal itu sosok dengan yang mengatakan Dajjal itu fisik. Di tengah pengajian tadi orang itu berkelahi. Akhirnya Dajjal yang asli ketawa. Gara-gara aku kalian berkelahi, kan kata Dajjal. Rupanya kalian pun Dajjal juga, kata dia. Padahal Nabi mau mengasih tahu supaya kita berhati-hati. Tapi orang malah sibuk membahas sehingga lupa substansinya. Kalau antum meyakini bahwa Dajjal itu sosok, ya silakan aja. Antum meyakini bahwa Dajjal itu sifat, ya silakan aja. Tapi jangan gara-gara itu antum berkelahi lebih dahsyat daripada Dajjal asli. Ala, ketahuilah, innallaha, sesungguhnya Allah harrama alaikum dima'akum, haram menumpahkan darah. Darah antum haram saya tumpahkan, tak boleh. Maksudnya ada haram membunuh. Wa amwalakum, harta antum haram saya ambil. Ini harta antum. Ini harta antum. Bagaimana harta antum ini bisa berpindah ke tangan saya? Kalau antum berikan tanpa kompensasi, namanya hadiah. Kalau antum berikan ke saya dengan kompensasi,
namanya jual beli. Kalau antum berikan ke saya, nanti 1 Zulhijjah dibalikkan, namanya pinjam. Kalau antum berikan ke saya, balikkan tanggal 1 Zulhijjah, tapi STNK saya antum pegang, namanya gadai. Itulah yang disebut dengan akad muamalah. Barang antum berpindah ke saya, apakah hadiah, apakah zakat, apakah infak, apakah sedekah, apakah hibah, apakah hutang, apakah gadai, apakah curi, apakah rampas. Haram hukumnya berpindah ke tangan saya. Itu maksud amwalakum. Kahurmati yaumikum hadza, seperti mulianya hari ini. Hari ini maksudnya hari tanggal 10 tanggal 9, karena Nabi mengucapkannya ini haji wada, waktu wukuf di padang Arafah. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan haji. Fi baladikum haza, di tanah kamu ini. Harinya hari haram, tanahnya tanah haram, bulannya bulan haram. Fi syahrikum, bulan haram. Bulan haram 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Sekarang kita sedang berada di bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, nanti bulan haram. Tanahnya tanah haram, batasnya dari padang Arafah sampai ke Hudaybiyah. Makkah di tengah. Ke sini 22 kilo, ke sini 20 kilo. Jadi tanah haram itu panjangnya 42 kilo. Dari sini ke Bangkinang panjang tanah haram. Jadi kalau kita sholat dari rimbo panjang ini, asal kena yang 42 kilo ini sah. Kalau ke Ka'bah 15 meter, macam mana mau tepat 15? Pasti meleset. Ini Ka'bah. Siapalah kita ini yang sholatnya pas betul ke Ka'bah? Karena jauh meleset. Jadi selama kena yang 42 kilo ini sah. Tanah haram namanya. Haram diambil dari kata hurmatun. Hurmatun artinya haram. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Hormat, gerak. Hormat, yang terhormat. Tanah haram, tanah yang terhormat. Bulan haram, bulan yang terhormat. Khamar haram. Kenapa jadi khamar yang terhormat? Kalau diminum hilang kehormatan. Zina haram. Kalau sampai tahu hilang kehormatan. Nah, mesti pahami dengan baik. Kalau tidak nanti murid kita bertanya balik, apa arti Masjidil Haram itu Pak Ustaz? Masjid yang haram-haram lah. Al-Masjidil Haram, masjid yang terhormat. Tanah haram, tanah yang terhormat. Bulan haram, bulan yang terhormat. Khamar haram, hilang kehormatan kalau kita melakukan. Sekarang kalian berada di bulan haram, di tanah haram, kata Nabi. Di tanah haram, di bulan haram. Maka demikianlah haram kalian menumpahkan darah. Haram kalian merampas harta orang lain. Ala ketahuilah hal balaghtu. Sudahkah aku sampaikan? Kata Nabi. Semua menjawab na'am. Zina haram, LGBT haram, riba haram, narkoba haram. Jamaah sekalian, sudahkah aku sampaikan? Kenapa Ustadz berkata begitu? Supaya nanti di akhirat waktu ditanya Allah, sudah kau sampaikan? Mereka dulu sudah bersaksi semua. Antum pun nanti waktu menyampaikan antum tanya.
Sudah aku sampaikan Bapak Ibu semua, nggak ingat kami Pak Ustaz. Qalu, jamaah menjawab, na'am. Lalu setelah itu apa kata Nabi? Allahumma syhad, ya Allah, ishhad, saksikan ya Allah. Saksikan ya Allah. Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad, saksikan ya Allah, saksikan ya Allah, saksikan ya Allah. Wailakum, celaka kamu. Waihakum, celaka kamu. Diulang 2 kali penekanan makna. Unzuru, kata Nabi, tengok, hati-hati, pandang, pikirkan. La tarji'u, jangan kamu balik lagi ba'di, sesudah aku mati. Kuffaran, jangan kamu balik kafir, jangan murtad. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, sebagian kamu memukul tengkuk sebagian. Nanti kalau aku dah mati, habis haji wada ni aku mati, kalian jangan jadi kafir. Kalian memukul tengkuk ini, kalian memukul tengkuk ini. Memukul tengkuk itu maksudnya membunuh. Karena kita biasa mukul tengkuk. Apa kabar? Bukan itu maksud. Mukul tengkuk itu memancung. Jangan kalian memancung, saling membunuh sesudah aku mati nanti. Dan betul, saling membunuh orang itu setelah Nabi meninggal. Datang pasukan Musailamah Al-Kazzab, datang pasukan Abu Bakar, bam. Datang yang menolak zakat, murtad mereka. Datang pasukan Abu Bakar Siddiq, bam. Rawahul Bukhari, hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Warawa Muslim ba'dahu, Imam Muslim ada juga meriwayatkan, tapi sebagian, tak semua. Yang fullnya ada dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis terakhir 206, wa an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man zalama, siapa yang zalim, siapa yang aniaya, qida shibrin, sejengkal, shibr, ini shibr, ini zira, ini ba, shibrin, zira'in, ba, sejengkal, sehasta, apa nih, sedepak, selengan, sedepak, shibrin, zira, ba, pakai ain. Siapa yang zalim walaupun sejengkal, minal ardi, tanah. Siapa yang zalim sejengkal tanah, sempadan batas tanah diukur sama BPN. Balik BPN, datang dia jam 1 malam, digesernya pancang, sejengkal. Tuwiqahu, maka dikalungkan. Kalung rantai itu bahasa Arabnya tuq. Tuwiqahu, dirantaikan ke lehernya. Min sab'i aradin, 7 lapis tanah. Jadi siapa yang menggeser sempadan tanah sejengkal, 7 lapis ke bawah, akan dililitkan ke leher. Akan nampak nanti waktu dikuburkan makamnya, menyempit tanah kuburan. Kalau antum tengok nanti ada orang mati, lututnya ditekuk, yang disalahkan tukang gali. Kau salah ukur, itu maka tukang gali tak pakai meteran. Gila tengok tukang gali tak pakai meteran, karena selalu disalahkan. Kau salah ukur, maka tukang gali pakai galah. Dia ambil bulu bambu, bambu dibawa ke orang mati itu, dipotong bambu itu, digali, sehingga nanti waktu mau nyempit dia, keluarga malu, karena tukang gali takkan mungkin salah potong bulu, mana mungkin memendek. Tak pula mayat itu memanjang.
Tanah tuh menyempit. Nah, saking tak sabarnya tanah. Tapi jangan gara-gara ini antum asal ada orang mati asik mau menengok. Kadang orang ngaji ini macam-macam. Tujuan kita ngaji ini supaya kita jangan tak. Mana tahu nanti antum diundang BPN, Badan Pertanahan Nasional. Ah, inilah sampaikan hadis. Bapak yang kerja di kantor tanah, mengukur tanah, kalian akan mati di sepit tanah. Ustadz pernah nyampaikan nih, pernah. Kebetulan dulu Pak Kanwilnya itu bagus, yang sekarang bagus juga. Orang Aceh, kumis dia. Jadi pas hari ulang tahun BPN Provinsi Riau itu tidak dibuat di hotel. Datang bapak tuh membawa pegawainya semua ke jadwal saya di Masjid Senaplan, Pasar Baru. Dia tengok pegawai BPN banyak. Apa nih Pak Kanwil? Saya Pak Ustadz ulang tahun tidak di hotel, tidak nyanyi-nyanyi dangdut. Saya bawa pengajian. Di setiap saya kerja, di mana aja saya jadi kanwil. Jelas karena tentang tanah waktu itu. Salah satunya hadis inilah saya sebut. Pas kata sambutan Pak Kanwil itu, dengan ini saya mau menyampaikan, bapak-bapak yang mau mengurus surat tanah masjid segera datang ke Kanwil BPN, diurus segera dan gratis. Sekarang pun kabarnya gratis juga. Jadi masjid-masjid, musola, urus surat tanah BPN. Bapak punya tanah, diserahkan ke pengurus masjid. Saya kuat, maka saya pun mengeluarkan namanya akta ikrar wakaf. Bapak wakaf ya, kuwakafkan tanah ini untuk pembangunan musola tunai. Kata penerima pengurus masjid, aku terima. Keluarlah akta ikrar wakaf. Lama keluarnya Pak Ustadz, masuk jam 8, keluar jam 10. Keluar akta, tanda tangan, cap. Akta ikrar wakaf tadi dibawa ke BPN, maka keluarlah surat tanah, tidak lagi nama bapak. Tolong pengurus masjid dimanapun berada urus. Kenapa? Karena banyak kejadian tanah itu milik atuk, mati atuk, ayah masih tetap baik, cucu hantu. Ditariknya balik surat tanah. Kenapa? Karena waktu atuknya mengasihkan tanah itu dulu, tanah itu tak ada mau beli. Tiba-tiba mall tanah ini sekarang 1 meter 10 juta. Misalnya musola. Sekarang orang sepele dengan musola. Hari berganti musim berubah 2030, 2040, 2050 muncul kota baru namanya Rimbo Panjang State. Pintu tol dari Sumbar ke Jambi sini. Belakang itu udah jalan tol. Tiba-tiba muncul mall di sini, mall di sini. Tanah ini termahal di Asia Tenggara. Siapa menduga? Saya ditunjukkan sama pegawai pertanahan. Coba Ustaz tengok jalan ini. Saya tengok. Pucuk-pucuk kayu lapuk di tengah genangan air. Mereka sedang memotong pita. Di mana ini Pak? Cobalah Ustaz tebak ini di mana kata. Tengok pucuk-pucuk kayu habis dibakar. Tak tahu saya Pak, tak tebak yang saya. Inilah mall SKA Pak Ustaz. Karena dulu Pekanbaru nih yang kota itu cuman pasar bawah. Ke sininya itu rawa. Timbun semua Pekanbaru. Potong gunung itu ditimbun kan. Nah, jadi bisa aja terjadi. Maka surat tanah masjid urus segera sebelum cucu-cucu hantu ini lahir. Ngambil tanah-tanah masjid. Sebelum lahir urus syarat surat tanah.
muttafaqun alaih, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Bang Hendri yang selalu mengantar saya YTWU jatuh dari tangga, kakinya patah, tulang ekor belakang patah. Antum hati-hati, kalau sudah takdir tak bisa terelakkan, tapi kita ada usaha dan ikhtiar. Jangan naik ke tangga, turun tangga, tengok. Kalau sudah takdir apa boleh buat, tapi ada ikhtiar. Saya semalam menjenguk ke rumah sakit. Beliau selalu hadir kajian kita. Jangan kita ini mengaji, tak tahu menahu tentang kawan sakit mati. Apalah guna kita ngaji?